And love is me for cinta because love means cinta, Yeah, right? Oh my and God. love means. Kadang-kadang mereka bilang, cinta sejati akan mengalahkan semuanya. Cara aku bisa survive di keseharian aku dan tidak tenggelam dalam anxiety aku, kesedihan aku adalah kadang-kadang aku harus membohongi diri aku sendiri dengan mengatakan, yeah, I got it. Menurut kamu nih ya, apa hal yang paling penting to make 2024 is for you? Menurut kamu nih, terlalu peduli sama orang tuh, is it a blessing or a curse? Aku rasa it's a blessing selama kita tahu kapan kita harus berhenti dan make sure kepedulian kita terhadap orang lain tidak mengcompromise atau mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita. Yeah. So, ingat kapasitas yang kita miliki. Jujur, aku nggak tahu ini karena aku Leo atau karena mama aku, cara dia ngedidik aku, tapi I'm very empathetic and very compassionate. And aku tuh paling nggak tahan lihat orang sengsara. I remember before the New Year, setelah antara Christmas dan New Year tahun 2023 kemarin, aku sempat down, sempat agak bukan depresi ya, tapi ya itu murung karena nggak tahan mikirin seberapa banyak orang di luar sana sekarang nggak punya rumah, nggak bisa makan, setiap hari melihat orang-orang yang dibunuh. And that really depressed me. Dan di sini aku bisa makan 3 kali sehari, bisa holiday, bisa tinggal di hotel yang nyaman, punya mobil yang bagus, punya ya segala kemudahan gitu. And it made me angry with myself dan buat aku frustasi, pengen gitu 2 bulan hilang hanya melakukan kegiatan sosial. Tapi at the same time aku juga berpikir sekarang aku punya banyak bisnis yang unfortunately masih butuh supervisi aku nggak bisa ngilang 2 bulan. Tapi ya itu, I think it's a good motivation for me karena itu yang membuat aku ingin lebih sukses lagi secara finansial agar suatu hari bisa punya yayasan seperti Melinda Bill Gates Foundation gitu. Semoga loh, itu Iya. itu salah satu hal yang baik yang bisa kamu lakukan juga dengan kepedulian kamu terhadap lingkungan sekitar dan lain-lain ya. So I think caring about other people can be a great motivation kalau kita tahu bagaimana membalance semuanya. Jangan sampai kalian hanya murung dan tidak berbuat apa-apa. If you feel anxiety, do something about that anxiety. Tadi kita udah ngobrolin tentang hal-hal, ini juga ada pertanyaan baru nih di sini sebenarnya, yaitu adalah akan ngomong tentang sosial ya. Kamu aja deh yang ngambil sekarang. Oh ya, sekarang dengan kesabaran. Dengan kesabaran apakah akan terbuka? Itu tuh ya. Langsung loh. Right. Yeah. That's for Leo and Aries. Ya, harus sabar ya semuanya ya. Dalam hidup jangan pernah memaksakan sesuatu. Kerja keras menuju itu, tapi let things happen on their own. Ya, Gitu. selalu ingat. Apa tuh pertanyaannya Cinta? How do you not take things personally? Any tips? Gimana ya? Kalau aku sih terkadang, wow, jadi aku yang bertanya ya. Ini Gen Z banget nih. Gen Z banget sih Baper. sebenarnya. Baperan tuh supaya nggak baperan tuh gimana ya? Jadi gini, tentunya manusiawi banget ya untuk Iya. kita merasa baper. Apalagi zaman sekarang di kota-kota besar di mana anak muda itu di-encourage untuk mengekspresikan perasaan mereka betul. dan menyuarakan hal-hal yang menurut mereka nggak adil. And I think that's a good thing. It's good for the youth to be more confident and fearless in expressing themselves. Cuma ada kala di mana kita nggak boleh baper. Misalnya, saat kita kerja, misalnya bos kita nggak memvalidasi kerja keras kita, atau kita nggak mendapatkan compliment, atau mungkin kita dapat kritik. Ya. You have to accept it, because that's on a professional level. Kita harus bisa membedakan professional life kita sama kehidupan pribadi. Saat kita dikritik di pekerjaan, kita harus bisa mengerti bahwa itu demi kebaikan perusahaan, demi kebaikan project yang kita lakukan, apapun itu. Jadi buat aku gimana caranya untuk not take things personally atau nggak gampang baper adalah ingat saat kalian baper itu membuat kalian sedih, kesel, insecure. Saat kalian merasakan 3 perasaan itu, kalian akan secara otomatis jadi nggak termotivasi. Yeah. Mungkin terhambat produktivitasnya dan kreativitasnya karena kalian terlalu fixated on
perasaan negatif kalian. Dan siapa yang akhirnya terdampak performance-nya dan kehidupannya ya kalian. You're gonna suffer from the pain you've inflicted on yourself. Jadi ingat aja kalau kalian ingin yang terbaik bagi diri kalian sendiri dan ingin terus maju, ada kala di mana kalian harus membuang perasaan kalian dan just move forward dan nggak merasa bahwa kritikan atau negativitas yang terjadi di sekitar kalian adalah directed at you, adalah a personal attack. Iya, personal attack, bukan personal attack. Bukan personal attack, bukan menjelekkan karakter kalian atau kepribadian kalian, tapi pure objective business. Gitu. Dan lagi-lagi itu terkadang untuk self development sendiri, kadang kita harus learn the hard way ya, kayak harus yang kayak baru dimarahin atau ini baru kayak oh iya ya. Dan itu juga untuk kebaikan kita semua. Apalagi kalau misalkan orang-orang kayak misalkan Pisces kan agak baperan ya, kalau misalkan di chat sedikit tuh tiba-tiba kayak aku besok mau nikah pakai adat ini gitu ya. Bukan baperan kayak gitu ya sebenarnya. Jadi lebih kayak ke baperannya kayak misalkan terlalu diambil hati semuanya. Jangan sampai kayak gitu ya sebenarnya. Ya, that's right. Jangan diambil hati, jangan sampai berdampak terhadap kehidupan kalian dan kebahagiaan kalian. Iya. Oke, jangan pada baperan ya teman-teman sekali lagi ya. Karena tadi kan bisa menghambat produktivitas dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa ini? Apakah kamu punya unpopular opinion tentang relationship yang kamu percayai? Yes. Oh, oke. Mungkin masih unpopular di negara kita Di ya. negara kita. Oke, apa tuh kalau boleh tahu? Tahu kan, apalagi kalau nonton film-film drama romantis, mau itu sinetron kah atau K-drama kah, kadang-kadang mereka bilang cinta sejati akan mengalahkan semuanya. It's True true. love will trump everything. Oke. Sorry ya, aku walaupun tumbuh besar nonton Disney dan aku ingin banget punya kehidupan yang happily ever after dengan Prince Charming aku, I'm very realistic. Love is not enough. Sorry to say, kalau kalian 90% of the time, bahkan lebih, mungkin 99% of the time, kalau kalian ingin hubungan yang sehat, yang long lasting, apalagi kalau kalian udah dalam fase di mana kalian ngerasa serius dengan pasangan kalian, nggak harus selalu tahap menikah ya, tapi if you're serious with your partner, banyak hal yang kalian harus diskusikan yang mungkin agak uncomfortable dan awkward, tapi demi masa depan kalian. Satu, prinsip kehidupan, visi masa depan. Most importantly, keuangan. Trust me, banyak sekali orang yang cerai di luar sana gara-gara berantemin masalah keuangan. Dan itu bukan berarti matre ya, tapi at the end of the day, unfortunately, di dunia ini kita butuh uang untuk survive. Nggak harus jadi konglomerat ya yang punya private jet, tapi you need to live comfortably. Dalam arti nggak nervous besoknya mau makan apa, mau tinggal di mana, punya fasilitas ini itu untuk at least punya hidup yang nyaman. You need to talk about all these things, and that's life. Kalau ternyata kalian hanya mikirin love, terus waktu menikah ternyata prinsipnya beda, values-nya beda, bahkan cara kalian ingin raise anak kalian kayak gimana beda, good night. Harus realistis ya. Love is not enough. You need to talk about values karena love is a choice. Itu yang aku pelajari dari beberapa teman-teman aku yang lebih tua daripada aku. Saat kalian udah settle down sama pasangan kalian, cinta yang berbunga-bunga itu akan hilang. And that's the truth. So, orang-orang yang bisa menikah 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, itu karena mereka memilih untuk mencintai partner mereka setiap hari dan memilih untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. You choose that person every day, apapun kondisinya. So no, love is not enough. You need to talk about everything, bahkan kesehatan. Jadi memang bukan perkara kayak aku pengennya dilamar kayak gimana, cuman lebih kayak ke tadi ya, hal-hal yang justru akan dijalani tiap harinya, ngomongin tentang keuangan, kenyamanan, visi terutama itu jadi satu hal yang sangat penting ya. Ya, ekspektasi kehidupan kalian kayak gimana kalau ternyata pasangan kamu pengennya tinggal di rumah mewah tapi kamu oke dengan kosan, terus untuk selamanya itu akan jadi konflik lama-lama karena pasangan kamu akan membenci kamu karena tidak bisa merealisasikan apa yang dia inginkan. So love at the first sight, lo percaya nggak? I've never experienced it. Because everybody is falling in love with you kayaknya ya, duluan ya? Enggak sih, karena jujur, aku pernah ngomong gini, kalian taruh orang yang super ganteng pun, misalnya Brad Pitt waktu dia masih muda. Iya.
aku nggak akan yang he's so handsome, I wanna talk to him. Nggak tahu kenapa aku nggak kayak gitu orangnya. Bener-bener harus ngobrol, harus ngerasa vibe yang sefrekuensi, baru bisa, oh ternyata dia cakep ya. Tapi kalau hanya cakep at first sight, aku nggak akan langsung pengen ngobrol. Like I don't care. She's very realistic for this. She's cooking. Bener-bener. Selanjutnya boleh deh, kamu bisa langsung ambil lagi. Statement tadi tuh kayak kalau di komen di TikTok tuh kayak let her cook. Itu tuh gitu banget ya sebenarnya. Oke. Sebutkan satu hal yang no one says about being an adult. Oh, It's gonna be a long. that you actually never grow up and it's all just an act. Jujur ya, mungkin aku nggak tahu, mungkin ini hanya personal opinion aku aja. Tapi oke, tentunya dari segi pemikiran aku lebih dewasa dibandingin waktu high school atau waktu kuliah dulu. Tentu like dalam aku berbisnis dan berinteraksi dengan orang-orang, aku lebih wise dan smart sekarang. Tapi kalau dalam kehidupan pribadi aku, I kid you not, I don't feel like I'm a day over 18. Dan ini bukan aku halu ya. Like I legit don't feel older than 18 dari cara aku ngobrol sama teman-teman aku, dari cara aku berpakaian. I'm not kidding, banyak baju-baju aku yang masih dari high school aku pakai sampai sekarang. Yeah, because I haven't changed. Okay. That's a reflection for me. But it's true though, you can ask my team. Ya mungkin lagi-lagi kontribusi hidup sehat dan lain sebagainya. Kalau ada orang-orang yang bilang sekarang saat mereka udah 25 ke atas, aduh aku udah nggak strong dulu nih kalau nge-gym atau aku gampang capek, I can't relate. I legit can't relate. Karena kalau kita ngomongin kesehatan fisik, terus di-maintain kan? I don't feel a difference between Cinta in high school and Cinta now. Oh, I can't wait to see you nanti di umur 40 tuh akan seperti apa gitu, kayak I think like this. Okay. Yeah. Hopefully. Mark my words. No, I will. Okay. You will. So very really of her. I love it. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kita ambil lagi di sini. Agak sedikit menempel-nempel. Nah, can I say something though? Yeah, Kalau buat Guf kan tadi aku ngomong kayak I will, I know. Mungkin buat kamu it's like, yeah girl, confidence. Go girl. Tapi mungkin ada teman-teman yang sekarang nonton berpikir, ih kepedean banget atau so banget. I think suatu hal yang masyarakat kita harus pelajari ya. Ada bedanya dengan seseorang yang kepedean dan seseorang yang bener-bener really mempercayai value mereka, nilai diri mereka. Dan aku ingin banget ke depannya anak muda semakin mengerti itu. Seseorang yang bilang, oh aku bisa, atau aku yakin. Nggak selalu, mungkin kadang-kadang, tapi nggak selalu orang yang kepedean atau orang yang sok. Kadang-kadang itu adalah mekanisme mereka, dan itulah buat, that's the case for me. Cara aku bisa survive di keseharian aku dan tidak tenggelam dalam anxiety aku, kesedihan aku adalah kadang-kadang aku harus membohongi diri aku sendiri dengan mengatakan, yeah, I got it. Motivasi diri Yeah, sendiri ya. I'm hot. Karena kalau kita tidak percaya dengan hal-hal itu, gimana orang lain akan percaya bahwa kita mampu juga. You know, if you're not confident in yourself, other people won't be confident in you. Gitu. Jadi ini lebih manifestasi dan juga self-affirmation buat diri aku supaya mau sedown apapun aku, ya ini cara aku ngomong, oke Cinta, udah diem, you got it, bangkit, ayo terusin, gitu. Nah, ini juga agak nyambung nih kebetulan sama pertanyaan kita selanjutnya. What do we have to do to handle people who look down on us? Some Leo tuh kadang I don't even care or I don't even believe in haters. Do you one of the person? Are you one of a person? I believe in haters because I've experienced it all my life from the start of my career. Bahkan mungkin ada orang yang nonton ini sekarang dan berpikir, Cinta mana tahu rasanya direndahin orang. It still happens until now. Dan aku jujur aja, I'm very blunt. Masih banyak sekali orang-orang di industri kita, misalnya di industri perfilman, yang ngerasa Cinta, masa sih dia bisa? And that hurts. That hurts. Karena aku tahu aku orang yang sangat hardworking dan as I said, I know my value. Tapi malahan ini semua tentang mindset ya. Akan ada kala di mana aku ngerasa how dare they say that, why do they think that way, kenapa mereka ngerasa aku nggak cukup, dan itu membuat aku fokus kepada ketidakcukupan aku. Tapi disinilah pentingnya mindset dan merubah mindset kita. What I do is
I transform the negativity I feel, the frustration I feel, the anger I feel into motivation. Dan saat kita belajar untuk merubah hal-hal negatif tersebut menjadi motivasi, dari situlah kita lebih tidak memikirkan kritik jahat mereka dan akhirnya melakukan aktivitas atau mengambil aksi untuk mengembangkan diri kita dan menguatkan kelebihan kita. And that's what I do. When filmmakers let's say, oh she can't do this, she can't do that, aku hire sendiri. Misalnya fighting coach yang emang sangat di-respect di industri kita, aku bayar sendiri lesson sama dia. Jadi kapanpun itu terjadi suatu hari nanti saat aku ditawarin film yang mungkin membutuhkan action, aku udah siap. Iya. You know, basically ini selalu aku lakukan, kayak singing lessons aku lakukan, dancing lessons aku lakukan, fighting lessons aku lakukan. Apapun yang aku tahu dibutuhkan dalam industri kita, aku udah lakuin duluan. Mau ada project nggak ada project, karena pembelajaran apalagi dalam industri kreatif itu harus dilakukan setiap saat. Betul. Bukan hanya kalau project datang. Dan aku rasa itu kekurangan di industri kita. Kadang-kadang kita main last minute and I don't believe in that. So I prepare udah dari sekarang. Karena memang di industri hiburan ini, semua entertainment dan lain-lain itu butuh sesuatu yang kapanpun harus ready. Karena you know, the industry is really like going fast. Jadinya memang harus selalu ready, memang harus selalu kayak okay, let's do it gitu ya. Okay, let's do it for another question. Zen. Wah, gampang banget sekarang. Apa gara-gara tadi habis latihan berantem kayaknya ya, jadi jago ya. Oh my god. Ini udah aku jawab sih. For you, love is a choice. And love is me for cinta because love means cinta. Yeah. And love means money. Love means money. Itu sesuatu yang udah kamu manifestasikan dari kamu awal karir ya? Jujur bukan aku yang nulis itu, dan aku umur 15 tahun saat lagu itu keluar, so I was very young. Dan aku ingat waktu aku umur 15, aku judgmental terhadap diri sendiri. I'm like, I don't want to sing this song. What does it mean love needs money? Love doesn't need money. Love will trump everything. But then when you keep singing it kayak, tapi sekarang udah dewasa. Iya. Wow, I was speaking truth. I love you and I love our money, right? Exactly. Oke. Ya. Satu pertanyaan lagi mungkin masih ada deh beberapa. Oke. Oh iya masih ada. Aku kok agak berantakan. Emang sih hidup aku agak berantakan ya, cuman kayak terlihat banget di sini ya. Your life is a beautiful mess. Beautiful mess. Udah gue udah ambil satu-satu. Oke. Satu lagi dari aku, pertanyaannya untuk Cinta. Menurut kamu, apakah membandingkan diri itu baik atau tidak dan kenapa? It's so unhealthy. I know. Jujur, dengan adanya social media sekarang, it's really hard not to compare yourself. Don't get me wrong, of course social media ada positifnya juga, tapi lebih banyak negatifnya. Kalau kamu terlalu investing your life ke sana tuh akan cukup bahaya juga sebenarnya. And walaupun aku selalu nge-preach di seminar-seminar aku, don't compare yourself, it's hard not to. Jadi lagi-lagi kembali ke mindset. Aku bilang kalau membandingkan diri kita dengan orang lain untuk kebutuhan research, itu sebenarnya nggak buruk. Yeah. Misalnya ya, lagi-lagi I'm gonna use my mom as an example, Angelina Jolie. Misalnya aku hardcore fans banget sama Angelina dan aku ingin berusaha memiliki karir seperti dia. Aku pelajari karir dia, apa yang dia lakukan untuk bisa mencapai titik sekarang. Tentunya semua orang punya jalan mereka masing-masing ya. Betul. Tapi dengan aku mempelajari teknik dia, mungkin ada beberapa hal yang bisa aku pelajari dan aplikasikan terhadap diri aku sendiri. Atau kalian meng-compare untuk hanya lihat sekarang di masyarakat apa sih yang lagi hype, apa sih yang lagi ngetrend, apa sih topik-topik yang ingin orang dengar, itu juga bagus supaya kita bisa adaptasikan dan gunakan dalam materi pekerjaan kita sendiri. So if it's as a source of learning, nggak apa-apa. Tapi kalau itu hanya untuk membuat kalian depresi dan tambah nggak percaya diri, then that's really unhealthy. Ya, intinya kalau buat riset masih aman, cuman pengen tahu nggak apa-apa. Tapi kalau dikonsumsi buat diri kamu sendiri, it's not good. Ya. Last one. Wow, panjang guys. Oh, apa itu? Fear of missing out. Belakangan ini jadi topik yang lumayan trending dan banyak dialami oleh Gen Z. Do you see yourselves as one of them? Atau kamu justru golongan yang joy of missing out? You know what's so weird? What is that?
anehnya biasanya kan orang FOMO di usia belasan ya, atau in their early 20s. Aku kebalikannya. Aku waktu belasan dan early 20s nggak FOMO sama sekali. Aku tuh orang yang paling like whatever, I have my own life, dan bener-bener nggak peduli aku nggak hadir di ajang Acara award, apapun. nggak diundang ke pas ulang tahun orang. I'm like, I'm just living my life, whatever. Dan there's a joy in that of not caring, karena Ya. kita jadi nggak panikan, jadi ngerasa, you know what, my life is good. Baru fear of missing out-nya malahan sekarang. Sekarang saat aku sadar bahwa even though I hate to admit this, dalam industri kita, industri manapun kayaknya, networking itu penting. Betul. Good, right? Iya. And as someone who enjoys her alone time dan sebenarnya secretly an introvert, harus mingling sama orang tuh Very cukup berat ya sebenarnya ya, kayak berat banget. betul. Jadi sekarang aku merasakan fear of missing out karena aku ngerasa udah terlalu lama dalam karir aku nggak peduli sama sekali. Nggak peduli sama sekali sehingga malahan bahaya. It was actually a bad thing that I didn't care. Yep. Karena malah persepsi orang adalah, oh cinta nggak mau berbaur. Padahal nggak itu sama sekali. Emang terlalu nggak peduli. Now that I'm older, I'm like, shit, I should have done this, I should have done that. Harusnya aku ke acara ini, ke acara itu. Dan ya sekarang yang pusing tim aku selalu bilang, kalian harus research tahun ini ada acara apa aja, yang mana yang relevan, kita harus ada. Iya betul, karena memang apalagi di umur-umur kita bisa dibilang kayak tiba-tiba kebetulan misalkan yang introvert juga ada satu acara udah nih mingle 4 hari kemudian nggak mau keluar rumah gitu kan, jadi kayak memang energi itu memang kebagi-bagi gitu ya sebenarnya ya. For me personally ya, like kayak kemarin aku melakukan sebuah seminar di Universitas di Bali. Aku ketemu sama mungkin 1.000 mahasiswa-mahasiswi di sana, and I loved it ya. Jangan salah, aku tuh paling suka ketemu anak kuliahan karena aku suka berbagi ilmu dan lain sebagainya. Tapi setelah acara itu, I was exhausted, lebih capek daripada kalau nge-gym 2 jam. Iya. Benar-benar ketemu orang senyum Campur terus. energi dari sana sini ya sebenarnya ya. Iya. So biar orang nggak salah paham, bukan berarti kalian harus menghadiri segala sesuatu yang ada ya. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya aku ke Dangdut Awards Indonesia, aku kan bukan menyanyi dangdut, jadi I'm not gonna like randomly go to any event. Tapi untuk acara yang memang relevan dengan bidang aku, dengan hal-hal yang menurut aku menarik, aku akan usahakan hadir. Satu, untuk menunjukkan solidaritas. Kedua, ya juga untuk menunjukkan kepada orang, aku happy kok untuk berteman, untuk berbaur. And that's something I'm really working on. Good luck for that. I Thank can't you. wait buat tahun Thank ini you. juga. Nah, menurut kamu nih ya, apa hal yang paling penting to make 2024 it's for you? Woo! Passion for that. How do I not get philosophical about this? Ada sisi aku yang skeptis yang merasa kenapa saat civilizations di seluruh dunia dibangun, kita di-encourage untuk blending in dengan masyarakat adalah supaya manusia gampang diatur. Betul. Which makes sense, because if everybody's the same, then it's easy to convince them to do things. Cuman dengan dunia kita sekarang yang semakin modern, semakin berubahnya cepet, udah waktunya ya kita embrace diri kita apa adanya, dan sadar bahwa kalau kita memang berbeda dengan orang lain, kita harus merayakan itu dan nggak takut untuk menjadi sosok yang unik. Jangan buat keunikan kamu menjadi sumber yang membuat kamu ngerasa aneh atau beda atau weird. Tapi own it, own it. Yeah. So, be it, right? Exactly. Jadi, aku sempat mungkin waktu balik Indonesia tahun 2019 berpikir, oh, kamu jangan terlalu, hey, I slay, karena orang akan mikir, oh, this girl's really full of herself, dan orang di Indonesia masih lebih memilih perempuan-perempuan yang kalem, yang lebih mengarah ke princess, and that's fine. I'm not judging you for that. But to be honest, makin kesini aku sadar I'm not happy if I have to pretend to be soft, because I'm not a soft person. Jadi untungnya setelah pandemi dan lain sebagainya, aku sekarang I own my uniqueness, I own the fact that untuk di sini aku agak berbeda,
And if I want to say I slay and I look good and I'm killing it, I'm gonna say it out loud. Dan kalau ada Yeah. orang yang nggak nyaman, itu bukan masalah aku. Itu berarti Right. mereka memiliki insecurity yang membuat mereka tidak nyaman dengan kepribadian aku yang buat aku nggak ada masalah. Dan apa adanya ini sebenarnya Yeah, ya, exactly. sebenarnya. Jadi embrace everything, Yeah. embrace every uniqueness that you have sebenarnya Yeah, ujung-ujungnya. Yeah. Good. Cinta, thank you so much for coming here and talk to me. Yeah, thank you. I'm so happy loh. For Friends juga pastinya di rumah happy banget sama ini semua. Dan pastinya kita akan akan ada beberapa episode lagi mungkin ya, Matt, Cinta nanti I untuk would love ngobrol-ngobrol that. lagi ya. Selama hostnya Goof, aku Oh mau. my god, such an honor. I'm crying now. I'm very sensitive. Jadi intinya buat teman-teman For Friends di sana, thank you so much juga Bu untuk yang udah nonton juga di sini dari awal sampai akhir, dari episode 1 sampai episode 2. Yang paling penting yang perlu diingat juga, whatever you do, Fore is there for you.